Dia melindungi anaknya dari dunia luar dan tidak mengizinkannya untuk berbau dengan siapapun darinya, sehingga anaknya menjadi tidak tahu mana yang baik dan benar. Mereka terus berada di dalam pengasingan, di dalam rumah hingga suatu hari terjadi sesuatu yang membuat ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Film pendek dengan judul 2 Samuel 22 yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Seorang remaja bernama Diogo tinggal bersama ibunya yang bernama Kostodier di rumah. Mereka hanya tinggal berdua dan dalam pengasingan yang entah sampai kapan. Ibunya melarangnya melakukan sesuatu yang tidak berguna. Yang harus dia lakukan hanyalah berdoa dan terus memanjatkan doa pada Tuhan Sang Pencipta. Bahkan hanya sekedar melihat temannya di luar jendela pun, Diogo tidak diperbolehkan. Tatapannya kosong, seolah-olah dia sudah melalui ini sejak lama dan sampai saat ini. Diogo selalu diawasi dan dipantau oleh ibunya. Tidak ada privasi yang ia miliki. Dia harus melakukan perintah ibunya yang terlihat sangat religius. Sehari-harinya mereka hanya berdoa dan berdoa memanjatkan pujian pada Sang Pencipta atas kehidupan yang diberikan pada mereka, serta memohon untuk dijauhkan dari mara bahaya dan tipu daya setan beserta iblis. Pernah suatu hari, Diogo ingin pergi dari rumah sekedar jalan-jalan. Dia sudah bersiap-siap namun tidak jadi, karena tidak berani sama ibunya. Setiap Diogo mendekati jendela dan melihat keluar, ibunya selalu memarahinya dan tidak suka. Sampai kapanpun Diogo tidak diperbolehkan keluar, karena baginya di luar itu adalah sumber di mana dosa-dosa bertebaran. Dunia luar membuat orang jatuh ke dalam dosa, dan itu tidak akan baik bagi kesehatan rohani mereka. Diogo selalu dibisikkan oleh ibunya untuk selalu menghindari dunia luar. Lebih baik mereka lanjut memanjatkan doa, memohon pada Sang Pencipta untuk selalu menerangi kehidupan mereka sampai kapanpun. Diogo masih terlalu muda dan dia tetap harus melihat dunia luar, bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Jika tidak kemungkinan, dia akan mengalami suatu tingkah yang bisa membuat rugi dirinya dan ibunya itu sendiri. Pada akhirnya, Diogo memberanikan diri keluar dari rumah dan melihat teman-teman sebayanya meski dari kejauhan. Ada yang bermain gitar, ada yang saling mengobrol. Namun ketika dia kembali ke rumah, ibunya terkejut melihat yang terjadi di kamar anaknya itu. Kamar Diogo membara berwarna merah menyala. Diogo menyalakan api dan membakar salah satu bantal dan gulingnya sebagai bentuk upaya supaya bisa mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Awalnya dia terinspirasi oleh teman-temannya yang menyalakan kembang api di luar sana. Lalu dia punya ide yang cukup mengejutkan. Menyalakan api di kamarnya sehingga membuat ibunya bertanya-tanya dan panik. Tentu ini akan menjadi masalah besar. Namun Diogo dengan santainya mengatakan hal ini akan semakin membuat mereka selangkah lebih dekat dengan Pencipta mereka. Di dalam doa mereka sering mengatakan, "Sinari kami dengan cahaya, supaya jalan kami selalu dibimbing." Oleh sebab itu, Diogo menyalakan cahaya dari api yang terang, sehingga kemungkinan dia akan mengajak ibunya lebih dekat dengan Tuhan. Namun, apakah cara ini sudah benar atau malah membuat suasana menjadi kacau dan tidak terkendali? Apapun itu, mengurung anak terlalu lama akan sangat membahayakan psikisnya. Apalagi remaja sangat butuh bersosialisasi dengan teman-temannya dan dunia luar. Itulah tadi alur cerita film 2 Samuel 22. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan sampai jumpa.